hari kedua setelah aku operasi itu aku nangis jungkir balik, aku nungging, aku saking sakit banget di bagian kanan yang ada stent atau selangnya itu, dan sakitnya tuh lebih sakit dibanding aku sakit batu ginjal kemarin. Jadi ini kan masih ada batunya, ditambah dipasang stent, dan itu sakitnya berkali-kali lipat dibanding aku sebelum operasi. Sampai aku ngomong mendingan gak usah operasi kalau sakitnya kayak gini dibanding udah operasi masih sakit. Aku juga nggak minta kok dipasang stent ini. Nah masalah stent ini juga berbayar karena nggak di cover BPJS. Yaitu BPJS itu nggak akan cover segala sesuatu yang dipasang di dalam organ tubuh gitu. Jadi itu nggak di cover BPJS. Aku bayar sekitar 1 jutaan kalau nggak salah. Lagi-lagi mengeluarkan uang. Oke, aku karena nggak kuat banget, aku udah minum obat teratur tapi tetap sesakit itu. Akhirnya aku balik lagi ke rumah sakit itu tengah malam, aku ke IGD, aku diinfus lagi. Terus aku cerita aku nggak mau dikasih obat yang ini, aku minta dosis yang lebih tinggi karena obat ini nggak ngaruh sama sekali, aku tetap ngerasain sakit, bahkan lebih sakit dari sebelum operasi. Aku bilang kayak gitu karena aku kasih tahu semua obat-obatnya aku bawa, aku minta diganti yang dosisnya lebih tinggi. Udahlah, aku diinfus. Kayak di rumah sakit aja tuh awal sebelum infusannya bekerja gitu ya, aku nangis, saking sakitnya aku nangis di ruang IGD karena emang sakit banget. Ya udah, setelah itu kayak 2-4 jam aku di rumah sakit itu aku udah bisa lebih tenang karena efek infusannya juga udah bekerja, anti nyerinya bekerja. Terus aku pulang dikasih obat gitu. Aku pulang tuh sekitar jam berapa ya, pokoknya ya 2-4 jam lah di rumah sakit. Udah aku pulang ke rumah dengan kondisi yang lebih baik karena udah mulai bisa, ya udah lah ya, anti nyerinya bekerja gitu, berguna gitu. Udah, terus harusnya aku setelah operasi itu kayaknya aku kontrol mau tindakan ESWL kayaknya seminggu atau 2 minggu setelahnya. Terus aku ceritalah kalau aku sempat ke UGD karena nggak kuat, era ganti obat gini-gini ke dokter, aku cerita semuanya. Terus dia nyuruh aku CT scan karena sebelum ESWL kita harus tahu kayak ukuran batunya segede apa, letaknya udah turun atau masih di posisi yang sama, karena kan seharusnya bantuan stent itu dipasang kalau ada case-case kayak gini. Nanti aku kasih tahu setelah aku ngomong video ini buat info atau ilmu juga ke kalian. Ternyata alhamdulillah setelah CT scan itu aku nunggu 2-3 jam sih hasilnya, lumayan lama banget kan, dibaca juga sama dokternya kan gimana. Batunya hilang, alhamdulillah. Batunya kayak pecah sendiri pakai stent itu. Terus di CT scan bener-bener batunya tuh kayak hilang, sisa serpihan-serpihan gitu doang lah ya. Nah akhirnya aku dijadwalkan langsung untuk pasang untuk copot si stent atau selang ini. Ada drama lagi lah setelah aku ada penjadwalan untuk copot stent. Jadi kalau kita mau melakukan operasi lagi, mau nggak mau kita harus ke jalur awal lagi, yaitu ke dokter penyakit dalam lagi untuk kita di ACC atau di approve nggak nih mau melakukan operasi copot selang ini. Jadi harus cek darah lagi, cek jantung lagi, ronsen paru-paru lagi, ya pokoknya semua tahapannya harus dilakukan lagi. Tapi karena aku pakai BPJS, jadi harus ada approval atau ACC dari BPJS. Nah sampai sekarang aku belum dapat approvalnya. Aku sudah telepon rumah sakit berkali-kali tapi memang belum di approve gitu. Jadi dari 29 April sampai sekarang udah awal Juni, udah malah mau Juli malah ya, Mei Juni, berarti udah 2 bulan stent itu terpasang. Dan kalau kalian tanya gimana rasanya kak pas stent udah 2 bulan, rasanya aneh, rasanya berasa banget. Sekarang kan aku udah nggak mau minum obat ya, biar nggak ketergantungan gitu loh. Jadi aku kayak kalau sakit banget baru minum, tapi kalau enggak ya kayak mulai terbiasa. Aku udah bisa kerja, aku udah bisa ke kantor kemarin karena sudah mulai WFH. Terus aku di rumah juga udah mulai bisa bikin konten, udah bisa kerja, bisa jualan gitu. Jadi udah mulai aktivitas. Walau kadang kalau aku bener-bener harus inget minum. Nah aku udah ngomong panjang belum minum, aku minum dulu. Dan aku tuh kayak harus sehari 2 atau 3 ginian gitu, kalau bisa 4-5 lebih bagus. Dan jangan sampai nahan pipis. Mau ngapain dah? Mau ngapain? Bunda lagi cerita kalau Bunda sakit. Bunda sakit apa? Sakit perut. Sakit perut. Ada apa di perut Bunda? Ada selang, ada bayi. Ada selang.
Terus ada apa lagi dah? Ada apa lagi? Ada nasi. Oke, jadi kalau aku nahan pipis sedikit itu tuh langsung kayak agak bawah perutnya sama perutnya agak sakit. Terus kayak kadang suka banget berasa si selangnya itu tuh kayak agak nyakitin gitu ya. Pokoknya nggak nyaman, nggak enak. Jadi kayak satu posisi itu nggak bisa lama-lama, kayak duduk aku nggak bisa lama-lama. Tiduran juga nggak bisa ke kanan karena kan selangnya ada di bagian kanan. Karena jadi aku harus tiduran tuh madep ke kiri gitu. Ya sudah mulai terbiasa, tapi kan ini standnya sementara ya, jadi aku agak ngomel kemarin ke rumah sakit berkali-kali gitu, nanya kok ini lama banget approvalnya, karena biasanya kan cuma seminggu 2 minggu lah, ini udah 1 bulan gitu kok nggak ada approve, karena aku kan harus dicopot cepet-cepet kan, nggak bisa lama-lama karena kan ini standnya sementara gitu, bukan untuk selamanya. Jadi aku pengen copot stand buru-buru gitu karena udah nggak nyaman gitu. Sekalian cek semoga bener-bener batunya itu udah bersih total, serpihan-serpihan manjanya juga udah nggak ada sama sekali gitu. Nah kalian, aku minta doa dari kalian supaya nanti operasi pencopotan stand atau selangnya ini berjalan dengan lancar, terus batunya juga benar-benar udah hilang, bahkan sama serpihan-serpihan hancur-hancuran bekas batunya itu hancur, udah kebuang semua lewat pipis, udah semuanya pokoknya benar-benar bersih. Jadi akunya sehat, nanti setelah pasca operasi pencabutan juga aku recovery-nya cepet gitu. Pokoknya makasih kalian udah mau dengerin aku cerita ini. Pelajarannya buat kalian yang aku mau sampein itu, kalian itu masih muda, harus jaga diri kalian, sayangi diri kalian sendiri. Kalau kalian udah punya keluarga, sayangi keluarga kalian dengan cara sayangi diri kamu sendiri gitu. Jadi minum air putih yang banyak. Air putih itu sangat amat penting dan berguna. Air putih itu sangat amat penting dan berguna, sampai 2 kali loh aku ngomong. Jadi harus minum banyak air putih guys. Air putih itu penting banget. 2 liter, 3 liter kalau perlu, sebanyak-banyaknya minum air putih. Jangan terlalu banyak makan junk food atau yang enggak sehat-sehat, yang instan-instan. Makan sayur dan buah itu juga penting gitu. Pokoknya jangan kayak aku, gaya hidupnya nggak bagus. Olahraga kalau perlu, dan yang penting banget jangan suka nahan pipis, karena aku berawal suka nahan pipis jadinya infeksi saluran kencing sampai aku akhirnya ada batu. Jangan sampai ini kejadian di kalian. Cukup di aku aja karena rasanya itu nggak enak banget, sampai aku nge-share ke beberapa teman aku, kalau kebelet pipis, kalau bisa sebelum kebelet kalian pipis gitu. Dan jangan lupa minum air putih yang banyak. Pola hidup sehat itu penting banget karena kita masih muda. Jangan sampai masa mudanya jadi rasanya nggak nyaman, nggak enak karena ada something di dalam tubuh kalian. Kayak aku nih pakai stand, aku udah nggak bisa angkat berat, aku udah nggak bisa capek-capek, pokoknya jadi nggak bisa seaktif biasanya gitu. Yang biasanya nenteng apa berat gitu bisa, capek apa kayak langsung drop gitu loh, jadinya pokoknya nggak enak banget deh. So sehat semua buat kalian, aku doain pokoknya kalian semua sehat-sehat aja, bahagia selalu, sukses selalu, apapun yang kalian inginkan bisa tercapai dalam waktu dekat. Pokoknya kalian harus pola hidup sehat, harus banyakin minum air putih, jangan suka nahan pipis. Makasih udah dengerin aku sharing sampai aku selesai dari awal sampai akhir. Oke, ditunggu video kita yang have fun selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Aku cuma mau sharing aja sih ke kalian kalau masa muda kita berarti gitu. Thank you udah nonton video sampai habis. Ditunggu video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.